Peps, balik lagi sama gue Hendra di Gabutok. Kali ini gue datang bawa teh panas alias spill the tea soal berita yang lagi rame. Ya, dan bikin gue campur aduk banget sebagai rekruter. Dan lu pasti udah dengar soal PT Hong di Cirebon ya kan? Nah, jadi soal PHK massal 1.126 karyawan yang gara-gara mogok kerja. Gokil kan? Nah, angka itu loh sebenarnya yang bikin gue bener-bener rasanya miris. Dan video ini gue mau react atau sharing unek-unek gue plus perspektif gue sebagai orang yang sehari-hari ngadepin dunia kerja dari sisi rekrutmen. Jadi biar kita sama-sama dapat insight baru, ya bisa connect juga dan mungkin bisa belajar sesuatu. Oke, yuk kita mulai. Jadi reaksi gue ketika baca nih berita pertama kali itu kan langsung buset 1.126 orang guys ya. Pernah nggak sih lu bayangin satu perusahaan kena snap Thanos? Begitu banyak orang kena dampak. Nah jujur aja gue sebagai rekruter dengar angka 1.126 ini dan itu orang di PHK sekaligus itu bikin nyesek loh. Jadi ini bukan cuma statistik, ini nasib orang, ada keluarganya, ada mimpinya, ada cicilan pasti. Dan asli gue speechless. Gue cek di beberapa sumber berita, angka ini juga konsisten, memang angkanya segede itu. Dan kebayang nggak sih efek dominonya ke ekonomi lokal Cirebon? Kalau gue ada di kondisi kayak gini juga nggak kebayang nih mungkin. Nah terus pada nanya, kok bisa sampai mogok kerja gede-gedean kayak gitu? Nah ini root cause-nya atau akar masalahnya yang perlu kita lihat. Kalau dari artikel CNBC Indonesia disebutin para pekerja ini mogok buat nuntut hak-hak normatif kayak pembayaran THR di 2024. Upah sesuai UMK sampai status kerja BPJS Tenaga Kerjaan. Dan oke ini valid banget. Sebagai rekruter gue setuju banget kalau hak karyawan itu no nego. Tapi di sisi lain gue juga jadi mikir proses komunikasi antara pekerja dan manajemen itu sebelumnya gimana? Apa udah ada dialog maksimal sebelum mogok jadi pilihan terakhir? Nah, dari hal ini gue pun bertanya-tanya, gimana kalau ya mungkin kalau lu balikin gitu ya, berada di dalam pekerjaan yang hak lu nggak dipenuhin. Ya mungkin lu akan melakukan langkah pertama begitu ya, ya nego dulu. Tapi sebelum sampai ke yang drastis kayak mogok kayak gini harusnya kan kita harus berpikir lebih dingin menurut gue. Nah, respon perusahaannya ini menurut gue juga plot twist dan wow banget, yaitu pernah kebayang nggak sih ketika lu demo nuntut hak, ujungnya malah direspon yang kayak begini. Alih-alih ada negosiasi lanjutan atau solusi, ya setidaknya diberitain ke publik gitu ya. PT Gihong malah ambil keputusan final, tutup operasi dan PHK semua karyawan yang mogok. Wah, ini langkah yang super duper drastis. Dari kacamata HR dan rekruter, ini kayak opsi ulti lah, ulti terakhir gitu ya. Dan ini mungkin saja memang karena udah deadlock ya. Seperti CNBC dan Warta Ekonomi infoin, ini memang sebuah sesuatu yang ya udah nggak ada jalan lain gitu katanya. Dari sini gue kebayang ya, gimana kalau misalnya lu lagi proses rekrutmen atau baru keterima kerja di sebuah perusahaan, terus tiba-tiba muncul berita kayak gini, plem, ya, tentang perusahaan yang lagi demo. Bakal dianggap red flag nggak kira-kira sama perusahaan lain? Hmm. Terus ada satu sudut pandang dari artikel Pikiran Rakyat yang bikin gua ini kayaknya kena tonjok dan mikir keras. Soalnya ini ironi banget sama situasinya. Jadi artikel ini nge-highlight gimana para pekerja yang sebelumnya demo, ya bahkan ada narasi minta perusahaan ditutup kalau tuntutan tidak dipenuhi. Sekarang setelah beneran ditutup dan di PHK, mereka malah minta dipekerjakan kembali. Duh, ini complicated banget, guys. Gua bisa ngerasain gimana putus asanya mereka kehilangan pekerjaan, tapi di sisi lain ini nunjukin konsekuensi dari sebuah aksi yang besar. Bukan mau nyalahin siapa-siapa, tapi ini kan pelajaran banget soal risk assessment. Jadi kalau udah begini, nggak kebayang kan gimana rekruternya kalau situasi udah serba membingungkan. Ujung-ujungnya pasti banyak yang nanya, jadi ini salah siapa sih sebenarnya? Kayak yang diangkat di satu judul berita satu, ya, balada PT Hong, salah siapa? Jujur, dari pengalaman gue di dunia HR, jarang banget ada konflik kayak gini yang 100% itu salah di satu pihak aja. Jadi biasanya selalu ada miskomunikasi atau ekspektasi yang nggak ketemu, negosiasi yang buntu, atau mungkin kurangnya niat baik dari kedua belah pihak. Jadi penting banget buat nggak cepet-cepet ya nunjuk hidung orang, tapi kita harus pahami dulu. Kepikiran nih, gimana kalau gua ada di tengah-tengah konflik kerja? Atau mungkin kalian, mungkin konflik dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan kerja. Kira-kira langkah mediasi atau komunikasi apa yang efektif buat nyegah eskalasi yang kayak begini? Ya, kasih komen ya kalau ada pengalaman. Oke, dari semua drama, roller coaster emosi ini, sebagai recruiter, apa sih lesson learn buat kita para job seeker ini? Ya kan? Yang pertama menurut gua, riset, riset, riset. Riset adalah kunci. Jadi sebelum lo join ke perusahaan,
please cari tahu sebanyak-banyaknya soal budaya kerja. Track record hubungan industrialnya kayak gimana. Jangan cuma lihat duitnya doang, gaji doang. Kedua, komunikasi itu segalanya. Belajar cara menyampaikan aspirasi atau keluhan dengan efektif dan profesional. Itu penting banget. Ketiga, pahami resiko dan konsekuensi. Setiap pilihan ada dampaknya, apalagi kalau misalnya aksi yang kolektif kayak gini. Jadi khusus ini jadi pengingat lah buat kita semua. Yang buat yang terakhir kalau bisa. Jadi pertanyaannya tapi, gimana kalau lu udah ngerasa masuk ya, atau bahkan udah kejebak dalam lingkungan yang situasinya penuh dengan potensi konflik. Kira-kira ya apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin kalau lu ada pengalaman, kasih komen ya. Oke, jadi itu tadi reaction dan sedikit sharing dari sudut pandang gua sebagai recruiter soal kasus PT Jihyong yang lagi rame. Kompleks ya. Jadi tapi bikin sedih sebenarnya, prihatin juga. Tapi juga banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil baik sebagai calon pekerja ya maupun sebagai manusia bahkan. Jadi gua doain buat teman-teman pekerja PT Jihyong yang terdampak bisa segera bangkit dan menemukan jalan rezeki yang baru, yang lebih baik. Dan ya buat kita semua, semoga kejadian ini bisa jadi pengingat buat selalu bijak, komunikatif, dan well prepare dalam menavigasi dunia kerja. So, kalau lu ngerasa obrolan kita ini insightful atau relate banget, jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah biar kita bisa ngobrolin isu-isu rekrutmen dan dunia kerja lainnya. Jangan lupa juga buat follow gua di sosial media, ada di IG Gabutox ya, Gabutox IG. Ada juga di TikTok, di sana juga gua sering share tips-tips singkat. Oh iya, buat lu yang lagi nyiapin senjata buat job hunting, entah itu bikin CV ATS, mungkin optimalin profile LinkedIn, atau lu mau pede pas interview, gue punya kelas online yang bisa banget bantu lu. Jadi info lengkap dan link pendaftarannya bisa lo cek langsung di kotak deskripsi di bawah video ini. Oke? Gitu aja deh kalau gitu ya. Sekian spill the tea kali ini, sharing session kita. Thanks for watching, tetap apply terus sebelum lamaran lu tembus. Gua Hendra, pamit resign, see you on top. Dah.